Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel DK Dialog dan Kesaksian. Saat ini kita akan mendengarkan dialog Muslim Kristen yang tidak asing lagi di debater Kristen, yaitu Pak Lamsen dan debater Muslim kita. Temanya gambaran surga menurut kitab suci. Selamat mendengarkan. Siang Pak Lamsen. Pak Lamsen, kita hidup di dunia ini ya beragama, punya kitab suci, punya sesembahan, dan apa yang dikatakan kitab suci ya kita ikuti, apa yang dilarang ya kita jauhi, begitu kan? Nah, tujuan kita untuk apa? Begitu. Tujuan mempercayai kitab suci, mempercayai adanya sang penguasa, itu Tuhan lah. Itu tuh untuk apa? Kalau setahu saya di dalam Kristen itu ya untuk menemukan hidup yang kekal itu, ya. Nah, kalau dalam Islam kan ya disebut surga, ya, untuk mendapatkan surganya Allah, itu dalam Islam. Jadi saya ingin tanya, menurut Pak Lamsen itu apakah betul atau tidak tujuan kita itu hanya untuk ke surga? Apa yang kamu ajarkan ini? Saya nggak paham apa arti yang kamu ajarkan itu. Untuk apa mendengarkan ajaran seperti ini? Bukan saya ajarkan Pak Lamsen, tapi memang itu tujuan hidup kita Pak Lamsen. Ya, kalau Pak Lamsen punya tujuan itu pasti Pak Lamsen hidup berbuat baik, menjadi penginjil, begitu kan? Hanya untuk mendapatkan surga. Jadi saya ingin kita bahas soal surganya Pak Lamsen dengan surganya Islam, begitu. Gambaran lah, gambaran surga. Menurut Bible Pak Lamsen, ya Pak Lamsen paparkan, saya akan paparkan gambaran surga menurut Al-Quran. Bagaimana Pak Lamsen? Soalnya yang saya dengar itu di dalam surga Pak Lamsen itu ada perang naga, ya, itu satu. Perempuan sundal masuk duluan ke surga, pemungut cukai masuk duluan ke surga, ada pernikahan di surga, itu gambaran surga ya Pak Lamsen. Ini tidak ada lampu, hanya ada lampu minyak, itu gambaran surga yang tertulis di dalam Bible Pak Lamsen. Begitu, itu gambaran ya Pak Lamsen. Jadi saya maksud, apakah itu betul Pak Lamsen atau bagaimana Pak Lamsen? Tidak perlu mengetahui gambaran surga. Orang hanya sekilas saja dikasih tahu hal-hal yang diberikan kepada manusia adalah nanti di surga adalah hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Itu gambarannya. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita dengar. Itulah di surga aja enggak. Artinya kamu tidak tahu nanti apa di surga itu. Kan itu maksudnya. Tanpa kita tahu pun surga itu bisa kita ke surga. Dengan cara apa? Bertobatlah. Akuilah dosa-dosamu. Lakukan seluruh perintah Tuhan. Cukup. Ya, itu betul Pak Lamsen. Dengan berbuat baik, ikuti semua apa perintah Tuhan. Bukankah saya sudah paparkan? Ya, bertobat. Kalau kita buat dosa, ya pasti masuk surga lah. Begitu kan? Tapi ini gambaran Pak Lamsen. Pak Lamsen mengerti gambaran menurut Bible Pak Lamsen. Di situ kan ada gambarannya Pak Lamsen. Ya, menurut Al-Quran pun ada gambaran surga itu. Memang kita belum sampai bagaimana itu surga betul Pak Lamsen. Tapi gambaran-gambarannya kan sudah ada. Begitu kan? Jika masuk surga begini-begini. Seperti tertulis kan, apa nih dalam surga itu ada perang naga menurut Bible Pak Lamsen, begitu kan? Bahwa perang surga apa nih dalam surga Pak Lamsen itu ada 5 perempuan bodoh, begitu kan? Ya, lampunya hanya lampu minyak, begitu. Itu dalam surga, itu gambaran surga Pak Lamsen. Begitu maksud saya Pak Lamsen. Jadi Pak Lamsen sisa paparkan, oh ini perang naga begini. Masa perang naga langsung perang naga, itu kan bagaimana? Ini perempuan sundal masuk, masa Allah. Itu kan bagaimana? Coba Pak Lamsen jelaskan. Saya sudah katakan,
surganya Alkitab itu tidak bisa dibayangkan oleh otak dan logika manusia. Bagaimana saya mau jelaskan? Tapi saat ini fenomena yang saya lihat di YouTube, begitu banyak ustadz-ustadz mengatakan bahwa di surga itu mempersiapkan untuk laki-laki, untuk mempersiapkan untuk apa? Disiapkan di sana hanya untuk Pak Lamsen lebih percaya YouTube atau kitab suci Pak Lamsen? Ya, jadi Pak Lamsen kalau percaya YouTube, ya gimana ya? Ya tidak berpendidikan lah. Tapi kalau Pak Lamsen lebih percaya kitab suci, ya silahkan buka Al-Quran mengenai gambaran surga, begitu Pak Lamsen. Ya Pak Lamsen, mengenai gambaran surga itu gimana? Dan yang saya tanyakan tuh, menurut Pak Lamsen, Bibel Pak Lamsen, gambaran surga itu gimana Pak Lamsen? Ya, ini Pak Lamsen bisa gambarkan, orang-orang semua bisa gambarkan, begitu kan? Contohnya Pak Lamsen, yang Pak Lamsen tahu di YouTube, gambaran surga di dalam Islam itu pesta seks. Tapi coba Pak Lamsen gambarkan surga Pak Lamsen. Tadi saya sudah paparkan, bisa Pak Lamsen gambarkan surga Pak Lamsen itu gimana? Sesudah itu baru saya jelaskan soal surga saya, Pak Lamsen. Saya jelaskan itu kepada kamu. Kamu tidak akan masuk surga sana. Kamu tetap di neraka. Untuk apa saya jelaskan itu untuk kamu? Dari mana Pak Lamsen tahu saya akan masuk neraka? Begini Pak Lamsen, saya tidak tanya soal saya masuk neraka atau tidak Pak Lamsen. Yang saya tanya gambaran surga menurut Pak Lamsen. Begitu, gambaran surga di dalam Bibel Pak Lamsen. Begitu Pak Lamsen. Ini Pak Lamsen langsung klaim saya masuk neraka. Pak Lamsen tahu dari mana ini? Coba Pak Lamsen paparkan gambaran surga menurut Pak Lamsen. Menurut Bibel Pak Lamsen. Karena pasti saya tahu. Karena Anda itu menentang ajaran Alkitab saya. Berarti ya tidak masuk surganya sana lagi. Kalau memang kamu mau gitu ajaran Alkitab saya, percaya kepada kitab saya, menurut kitab saya kamu masuk surga. Tapi kalau kamu tidak mau menerima ajaran kitab saya, menurut kitab saya kamu masuk neraka. Bukan saya tahu, menurut kitab saya lah. Ya, itu kan logika itu. Pak Lamsen bercerita soal logika, bagaimana saya ingin masuk ke surga Pak Lamsen, gambarannya saja. Ya Pak Lamsen belum jelaskan, belum paparkan, atau tidak ada di dalam Bibel Pak Lamsen, atau Pak Lamsen tidak tahu. Berarti pranaga itu betul, begitu kan? Perempuan sundal masuk duluan, betul. Pemumut cukai masuk duluan, itu betul. Di dalam surga ada pernikahan, itu betul. Di dalam surga lampunya tidak ada, itu betul. Di dalam surga 5 orang bodoh, 5 perempuan bodoh, itu betul. Atau gimana Pak Lamsen? Jadi sisa Pak Lamsen paparkan, siapa tahu saya ingin begitu kan masuk ke surga Pak Lamsen, ya saya ikuti itu apa ajaran Bibel Pak Lamsen. Ini Pak Lamsen tidak jelaskan, lalu Pak Lamsen mengklaim saya masuk neraka. Pak Lamsen sisa paparkan bagaimana itu ajaran Bibel Pak Lamsen, gambaran surga menurut Bibel Pak Lamsen. Yang kamu minta itu terlalu banyak topik, beda-beda konten itu semua, beda-beda konten itu. Masalah perempuan pelacur yang masuk dalam surga itu topiknya beda. Masalah bea cukai itu topiknya beda. Ya, jadi satu persatu yang harus kamu tanya. Kalau sekaligus ditanya begitu, ya tidak bisa saya jelaskan itu. Ya, dan harus kita buka Alkitab supaya kita paham apa maksud dan tujuannya. Begitu kawan. Jadi baca Alkitab itu tidak boleh hanya potongan-potongan ayat atau potongan-potongan cerita. Jadi ngawur seperti pemikiran Islam sekarang ini. Oh, itu beda-beda konteks. Tapi posisi yang saya tanyakan gambaran surga. Nah, ternyata yang itu gambaran surga, perang naga, begitu kan? Perempuan sundal masuk duluan, pemungut cukai masuk duluan. Tidak ada lampu, itu kan gambaran surga Pak Lamsen. Jadi coba Pak Lamsen paparkan soal perang naga lah. Ya, perang naga itu bagaimana itu? Betul gambaran surga tuh bahwa di dalam surga itu ada perang naga atau gimana Pak Lamsen? Bisa Pak Lamsen paparkan? Hal itu kamu tidak akan pahami. Itu kitab Wahyu itu, ya. Yang disiapkan bagi orang-orang percaya adalah hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh manusia.
hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, hal-hal yang tidak pernah didengar oleh manusia. Itu yang diberikan kepada saya nanti di surga. Nanti sampai di sana sudah kelihatan semua itu. Apa yang tidak pernah saya lihat akan saya lihat. Apa yang tidak pernah saya pikirkan jadi saya pikirkan juga. Kalau sudah diberikan kepada saya. Bagaimana sih cara berpikirnya orang-orang ini? Bukan selamanya tidak kelihatan. Yang tadinya tidak pernah saya lihat di dunia ini atau kapan tidak pernah saya pikirkan, nanti di surga sana jadi kelihatan. Jadi bisa saya lihat. Jadi bisa saya terima begitu. Masa selamanya tidak bisa lihat bagaimana cara berpikirnya orang ini? Iya, Pak Lamsen. Betul, Pak Lamsen. Katakan itu tuh hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tapi gambarannya kan ada. Ya, Pak Lamsen bilang kitab Wahyu. Kamu tidak paham itu. Bagaimana saya mau paham, Pak Lamsen? Pak Lamsen saja tidak menjelaskan. Oh, maksudnya begini. Begitu, Pak Lamsen. Nah, setelah itu baru saya, oh, ternyata begitu. Ini Pak Lamsen tiba-tiba bilang, kamu itu akan tidak paham. Kamu belum paparkan. Pak Lamsen sudah bilang, saya tidak paham. Ya, saya mau paham atau tidak, itu kan Bibel Pak Lamsen, begitu kan. Tetap saya tidak akan protes. Oh, hanya begitu saja Pak Lamsen. Mau masuk akal atau tidak, ya sama-sama kita koreksi kitab-kitab suci kita masing-masing, begitu Pak Lamsen. Jadi sisa Pak Lamsen paparkan itu, kitab Wahyu itu, perang naga itu. Coba Pak Lamsen. Saya lihat kamu penasaran tentang perang naga. Naga itu menggambarkan atau membuat namanya iblis. Sekarang ini Tuhan dengan iblis itu perang namanya sama kami. Perang itu. Antara kebaikan dan kejahatan itu namanya perang. Itu perang. Terang dan gelap itu perang itu karena bertentangan. Itu istilahnya perang. Jadi iblis itu dikasih nama naga. Maka terjadilah peperangan di surga. Ya. Itu bukan di Wahyu, di surga pertama sekali itu. Antara itu maksudnya kebenaran dan kebohongan. Terjadi perang di surga. Itu namanya perang. Kenapa terjadi kebohongan? Karena asal mulanya adalah kesombongan. Nah, itu sulit nanti dijelaskan itu. Kesombongan. Kenapa timbul kesombongan? Karena Lucifer pemimpin malaikat di surga. Nah, karena dia sukses dan pemimpin biduan, timbul kesombongan dan ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan pencipta alam semesta itu. Makanya itu namanya terjadilah kebohongan-kebohongan di dalam kalangan malaikat. Itulah namanya perang di surga. Bukan pakai senjata nuklir, bukan pakai senjata bom atom. Itulah naga. Naga itu adalah iblis. Yang tadinya Lucifer di Roma menjadi iblis namanya. Itu sulit saya jelaskan kepada kamu. Dan kamu tidak akan paham itu. Oh, jadi itu tuh perang naga itu iblis. Naga sebagai iblis, Lucifer, begitu. Jadi kebaikan dengan kejahatan, begitu kan. Ini apa nih? Ini kegelapan dengan apa tuh terang lah. Begitu. Karena ada iri hati begitu atau ingin berkuasa. Malaikat berarti punya hati ya dalam surga. Ya beda berarti malaikat Pak Lamsen dengan malaikatnya Islam begitu. Karena malaikat Islam kan ya tidak ada hak, tidak ada hati. Apa yang diperintahkan itu yang dilakukan begitu. Tidak ada hati. Tapi oke lah. Itu kan menurut Bibel Pak Lamsen. Lalu soal perempuan sundal, perkawinan, itu gimana tuh Pak Lamsen? Apakah betul ada terjadi di dalam surga Pak Lamsen itu perkawinan, perempuan sundal masuk duluan, pemungut cukai, tidak ada lampu, betul itu atau bagaimana Pak Lamsen? Ya. Dan dalam surga Islam kan ya beda lah. Kalau Pak Lamsen bilang ada itu perang, ya mungkin begitulah, tergantung lah masing-masing surga ya. Pemahaman gambaran surga masing-masing kitab suci. Jadi itu bagaimana Pak Lamsen menurut Pak Lamsen itu soal apa ini perkawinan di dalam surga dan perempuan sundal itu gimana Pak Lamsen? Soal perkawinan juga kami umat Tuhan dikawinkan dengan Yesus. Kan bingung kamu kan?
Yesus itu dikatakan pengantin laki-laki. Kami pengantin perempuan jemaatnya. Bingung kamu kan? Jadi kalau masalah itu jangan dulu belajari. Otak Islam belum mampu sampai ke sana. Masakan kami jadi pengantin wanita? Yesus itu jadi pengantin pria? Yang benar aja. Kan tidak mungkin, bagi otak Islam tidak mungkin seperti itu. Jadi saya tidak mau mengajarkan karena memang tidak berterima bagi kamu. Yang penting kamu tahu adalah ajaran Alkitab. Akui dosa-dosamu, bertobatlah. Lakukan segala perintah Tuhan, yaitu 10 perintah Tuhan. Kamu masuk surga tanpa kamu ngerti pun tentang pengantin, tentang perang naga, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting tujuan kita adalah surga. Begitu ya. Oh, jadi itu semua orang Kristen yang ada di bumi ini, Katolik, semua menjadi perempuan. Yesus yang menjadi pengantin laki-laki. Termasuk perempuan sundal itu yang masuk duluan ke surga itu ya, Pak Lamsen. Oke, mantap. Iya. Saya paham Pak Lamsen. Ya, walaupun Pak Lamsen bilang saya tidak mengerti, tapi saya usahakan untuk mengerti. Karena itu kan tertulis di dalam Bibel Pak Lamsen, tidak tahu di bagian mana itu. Terima kasih Pak Lamsen, terima kasih. Otak Islam itu kerdil. Otak Islam itu kerdil. Tidak mungkin lah, ya. Kerdilnya apa? Kan hukum 10 mengatakan jangan berzina. Ya kan? Tahu-tahu kamu bilang menurut Alkitab, yang pertama masuk surga itu adalah perempuan pelacur. Bagaimana tuh? Islam ini otaknya kerdil, tidak mau baca maksud dan tujuan ajarannya, tidak baca semua. Kenapa dikatakan pelacur dulu masuk surga? Karena dia itu yang pertama saat itu ya, di waktu peristiwa itu, yang pertama mengaku salah dan bertobat. Bukan maksudnya selama jadi melacur di surga, seperti di surganya Islam banyak bidadari jadi pelacur. Makanya otak Islam ini kerdil, tidak mengerti. Padahal Alkitab saya itu kan mengatakan jangan berzina. Yang berzina itu masuk neraka. Masa kamu percaya ajaran Ustadz yang mengatakan bahwa ke surga itu adalah, masuk surga itu yang pertama adalah pelacur? Itu ajaran apa itu? Otak Islam itu kerdil, tidak mau membaca secara utuh. Ya. Kenapa dikatakan dia pertama masuk surga? Karena dia langsung bertobat, mengaku salah, mengaku dosa. Ya itulah masuk surga pertama. Makanya saya katakan, ribuan kali pun dijelaskan hal itu, kalau masih pakai otak Islam, tidak mampu memahami itu. Pak Lamsen, saya tangkap di sini, ya Pak Lamsen singgul soal bidadari. Lain kata Pak Lamsen dengan surganya Pak Lamsen. Pak Lamsen tahu atau tidak maksud dari 77 bidadari itu Pak Lamsen? Mungkin Pak Lamsen belum pernah lihat bidadari. Jadi Pak Lamsen anggap di dalam dalam surganya Islam itu hanya pesta seks. Maaf Pak Lamsen, yang ini nih bukan saya tapi salah sekali itu Pak Lamsen kalau Pak Lamsen anggapan begitu Pak Lamsen. Ya Pak Lamsen, bidadari itu adalah keindahan surga Pak Lamsen. Pak Lamsen mengerti atau tidak? Mungkin Pak Lamsen bisa bayangkan, wah bidadari, perempuan kalau cantik disebut bidadari Pak Lamsen. Wah, wajahnya seperti bidadari. Seperti, bukan ya wajahnya bidadari. Seperti, apalagi bidadari itu bagaimana cantiknya Pak Lamsen. Ya, satu saja Pak Lamsen bilang, wah wajahnya seperti bidadari. Apalagi 77 bidadari, itu berarti cantiknya gimana. Itu gambaran surga Pak Lamsen. Bidadari itu umpamanya gambaran surga Pak Lamsen. Ya Pak Lamsen, di sini Pak Lamsen bisa paham atau tidak? Coba Pak Lamsen paparkan. Kalau Pak Lamsen belum paham, jadi beda Pak Lamsen. Begini Pak Lamsen bilang, ya otak Islam itu begini. Bagaimana tidak mengerti? Bagaimana bisa mengerti kalau Pak Lamsen tidak jelaskan begitu Pak Lamsen? Yang di dunia pun bidadari disiapkan. Kalau tidak bidadari, saya tidak. Orang-orang tidak mau pergi ke sana, nyuri-nyuri, malu-malu ke sana tuh, ngumpet-ngumpet. Jangan sampai orang tahu bahwa dia mencari ke bidadari sana. Itu bidadari juga itu. Kalau nggak jadi bidadari nggak bakalan laku. Kalau dikatakan di surga disiapkan wanita-wanita jelek,
Siapa yang mau ke surga? Harus disebut bidadari cantik-cantik. Makanya orang-orang rebutan masuk surga, orang-orang Islam. Di bumi ini pun dikatakan ini wanita-wanita cantik juga itu di lokasi-lokasi nakal-nakal sana itu. Kalau nggak cantik mana laku? Harus cantik lah. Di sini Pak Lamsen salah paham Pak Lamsen. Soal bidadari itu perumpamaan keindahan surga Pak Lamsen. Indahnya surga, cantiknya surga, begitu megahnya surga. Itulah perumpamaan bidadari itu Pak Lamsen. Jadi umat Islam itu percaya bahwa surga itu indah seperti bidadari. Begitu Pak Lamsen. Pak Lamsen bilang, ya dengan apa diam-diam masuk, itu gimana itu Pak Lamsen? Beda sekali Pak Lamsen dengan surga Pak Lamsen yang perempuan sundal masuk duluan, itu beda. Ya, itu beda jauh Pak Lamsen. Jangan Pak Lamsen artikan bahwa dalam surga ini begini. Tidak Pak Lamsen. Dalam surga itu bidadari itu perumpamaan dari keindahannya surga. Satu bidadari keindahannya gimana bisa Pak Lamsen bayangkan? Apalagi 7 bidadari, itulah surga. Ya Pak Lamsen, surga indahnya itu ya Masya Allah. Tidak bisa kita bayangkan indahnya surga itu Pak Lamsen. Sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi ambil perumpamaan dari bidadari. Harap Pak Lamsen mengerti di sini. Jijik saya itu mendengarkan kata-kata surga Islam itu memalukan. Saya pantang itu bagi kami itu jorok. Perempuan-perempuan nakal disiapkan di sana untuk apa? Di bumi ini aja kami sudah malu menyebutkan saja bibir ini karena rasa tebal menyebutkan nama perempuan-perempuan nakal itu, malu saya ngomongnya. Jadi saya tidak butuh dan tidak ingin mengetahui surganya Islam lagi. Jorok soalnya, jorok. Pak Lamsen jorok mana Pak Lamsen? Daripada surganya Pak Lamsen yang perempuan sundal masuk duluan. Bukan pendeta, pastor, majelis, begitu kan? Tapi seorang perempuan sundal pelacur Pak Lamsen. Itu bagaimana itu Pak Lamsen? Jorok mana Pak Lamsen? Jadi jangan Pak Lamsen bilang jorok. Itu perumpamaan Pak Lamsen. Saya tanyakan perumpamaan untuk apa, gambaran perumpamaan surga Pak Lamsen. Pak Lamsen tidak paparkan secara detail. Pak Lamsen begini saya paparkan ya Pak Lamsen. Menurut surga, biar Pak Lamsen mengerti, walaupun saya sudah jelaskan di atas, Pak Lamsen sepertinya ini hanya ingin menghujat Pak Lamsen. Jadi saya paparkan kembali Pak Lamsen. Surganya Islam itu perumpamaan bidadari itu adalah keindahan surga Pak Lamsen. Satu bidadari saja indahnya bagaimana, apalagi 77 bidadari. Itulah keindahan surga. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah indahnya surganya Islam. Soal pesta seks itu Pak Lamsen, yang Pak Lamsen bilang jijik. Pak Lamsen, sekarang saya tanya Pak Lamsen. Pak Lamsen ini mungkin sudah menikah ya. Satu penginjil mungkin sudah menikah, bukan pastor kan. Jadi apakah Pak Lamsen ini pernah berhubungan badan dengan istri Pak Lamsen? Jika Pak Lamsen berhubungan badan dengan istri Pak Lamsen, lalu istri Pak Lamsen bertanya, ini Bang, gimana rasanya setelah selesai berhubungan? Apakah Pak Lamsen bisa mengucapkan rasa kenikmatan tadi? Ya Pak Lamsen, apakah Pak Lamsen bisa mengungkapkan, wah rasanya begini? Tidak bisa Pak Lamsen. Di dalam surganya Islam tidak bisa diungkapkan itu kenikmatannya gimana. Jadi ambil perumpamaan dengan memecahkan perawan bidadari. Itu perumpamaan. Karena kenikmatan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak Lamsen. Itulah nikmatnya surga Pak Lamsen. Jadi sini Pak Lamsen harap Pak Lamsen paham Pak Lamsen. Dan Pak Lamsen tolong itu, coba Pak Lamsen paparkan itu wanita bodoh itu yang masuk surga itu gimana Pak Lamsen. Berarti di dalam surga Pak Lamsen itu ada wanita bodoh yang masuk ke surga. 5 wanita bodoh. Dan itu perempuan sundal masuk duluan, itu buat apa Pak Lamsen? Apakah untuk menunggu Pak Lamsen di dalam itu perempuan sundal itu? Jadi jangan Pak Lamsen menghujat bilang surga. Bertanya Pak Lamsen, harus bertanya seperti saya bertanya, bukan menghujat. Ini Pak Lamsen bilang jijik, belum ditanya sudah bilang jijik Pak Lamsen. Jadi sini harap Pak Lamsen paham Pak Lamsen ya, bahwa surganya Islam itu perumpamaan bidadari itu adalah keindahan surga, memecahkan perawan itu adalah kenikmatan surga, perumpamaannya. Jadi perumpamaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ambil perumpamaan dari bidadari Pak Lamsen.
Terima kasih Pak Lamsen. Dan saya minta Pak Lamsen jangan terlalu menghujat. Bertanya lebih baik daripada menghujat Pak Lamsen.